Halo sobat, pernah enggak sih kamu mikir, kok dia tenang banget ya? Padahal lagi ada masalah, tapi gayanya adem. Dipojokin orang, masih bisa senyum. Dikejar deadline, tapi dia enggak kelihatan panik. Sementara aku, denger notif jam 10 malam aja udah deg-degan. Salah dikit aja bisa mikir over sampai enggak bisa tidur. Aku lama mikir, jangan-jangan dia emang orangnya santai, atau pura-pura kuat aja. Tapi makin lama aku perhatiin, ternyata dia juga manusia, sama kayak kita. Bedanya, dia tahu cara ngerespon. Dia tahu kapan harus tarik napas, kapan harus diem, kapan harus ngomong, dan kapan harus mundur sebentar. Dan itu bukan karena dia terlahir tenang, tapi karena dia udah lama belajar, ngebentuk kebiasaan, dan ngerti cara kerja dirinya sendiri. Dan kabar baiknya, kita juga bisa kok. Gini deh, coba kamu bayangin, waktu kamu panik, deg-degan, overthinking, itu semua karena sistem tubuh kamu lagi aktifin alarm. Dan alarm itu kerjanya cepat banget. Nggak nanya dulu, ini beneran bahaya enggak? Langsung aja jantung ngebut, napas pendek, otak muter kayak kipas angin rusak. Dulu aku pikir itu harus dilawan, tapi ternyata enggak juga. Cukup disadari aja dulu, diterima, lalu dilatih pelan-pelan buat diredam. Caranya simple, tarik napas. Tapi serius, bukan cuma napas biasa, tapi napas yang kamu atur dengan sadar. Ada teknik namanya box breathing. Tarik napas pelan selama 4 detik, tahan 4 detik, buang napas 4 detik, tahan lagi 4 detik. Nggak usah buru-buru. Nanti lama-lama tubuh kamu nerima sinyal. Tenang bro, nggak ada yang ngejar. Ayo kita praktekin. Tarik napas pelan selama 4 detik, tahan 4 detik, buang napas 4 detik, tahan lagi 4 detik. Ulangin. Dan lucunya, otak itu nurut sama napas. Kalau napas tenang, otak pelan-pelan ikut kalem. Kita jadi enggak kejebak drama yang kita karang sendiri. Karena jujur aja ya, kadang yang bikin kita stres itu bukan masalahnya, tapi ceritanya. Misal nih, atasan bilang, besok pagi kita ngobrol ya. Faktanya cuman itu. Tapi otak langsung bikin film pendek. Waduh, pasti gue salah. Pasti dimarahin. Aduh, bisa-bisa proyek gue dicabut. Padahal bisa aja dia cuma mau ngobrol biasa. Mungkin malah mau kasih apresiasi. Aku pernah banget kayak gitu. Dan itu capek. Rasanya kayak bawa beban yang nggak kelihatan. Orang yang tenang tuh biasanya suka nanya ke diri sendiri, yang bener-bener kejadian apa sih? Apa yang aku tahu dan apa yang cuma asumsi? Kebiasaan kecil ini kelihatannya remeh, tapi efeknya gede banget. Bisa bantu kita keluar dari pikiran yang muter-muter sendirian. Terus, mereka juga punya satu jurus sakti, jeda. Waktu ada masalah, mereka nggak langsung bereaksi. Mereka diam bentar, tarik napas, bikin jarak. Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka mau mikir dulu sebelum ngomong. Kayak orang yang nggak langsung beli barang waktu lihat diskon, tapi mikir dulu, ini butuh atau cuma pengen. Sama, emosi juga gitu. Kalau kita kasih waktu buat mikir, hasilnya bisa jauh lebih elegan. Nggak nyakitin orang, nggak bikin nyesel. Dan satu hal yang aku pelan-pelan pelajari juga, kita nggak bisa kontrol semua hal, tapi kita bisa pilih fokus ke yang bisa dikontrol. Kita nggak bisa atur cuaca, kita nggak bisa atur orang lain mau ngomong apa, kita nggak bisa puter balik masa lalu, tapi kita bisa kontrol cara kita merespon. Mau cuekin, mau diem, mau jawab tenang, itu semua bisa kita pilih. Dan waktu kita mulai fokus ke yang bisa kita atur, hidup jadi lebih ringan. Karena energi kita nggak kebuang ke hal-hal yang sia-sia. Orang-orang yang kelihatan stabil itu juga punya kebiasaan kecil yang mereka jaga tiap hari. Bukan kebiasaan yang wow, tapi hal-hal simple. Bangun jam yang sama, minum air pagi-pagi, duduk sebentar sebelum mulai kerja, matiin HP 30 menit sebelum tidur. Buat apa? Buat punya pegangan.
Biar waktu hidup lagi ribut, mereka masih punya hal kecil yang bisa bikin tenang. Aku juga mulai coba. Bikin pagi aku tenang, bikin malam aku lebih adem, biar enggak terus-terusan kejar-kejaran sama hari sendiri. Tapi ya, tetap aja ada momen dimana hidup bikin kita enggak nyaman. Dan itu normal. Ketemu orang yang enggak enak, harus ngomong jujur, dapat kritik, gagal di depan banyak orang. Enggak enak iya, tapi ternyata itu bagian dari proses kita jadi lebih kuat. Aku dulu sering kabur dari rasa enggak nyaman. Tapi makin aku hadapin, makin aku ngerti. Oh, ternyata rasa enggak nyaman ini kayak gym buat otot mental. Pegal, iya. Tapi setelahnya, kita jadi lebih siap hadapin tantangan yang lebih besar. Terus, yang bikin mereka bisa tetap kalem juga karena mereka enggak hidup asal-asalan. Mereka tahu nilai apa yang mau mereka pegang. Bukan berarti mereka enggak pernah marah atau enggak pernah kecewa. Tapi waktu emosi datang, mereka mikir dulu. Kalau aku hidup sesuai nilai aku, apa yang harus aku lakuin sekarang? Misalnya, nilai mereka, aku pengen tetap hormati orang lain. Jadi walaupun kesel, mereka enggak maki. Walaupun sakit hati, mereka enggak nyerang balik. Karena yang mereka kejar bukan balas dendam, tapi jadi versi diri yang mereka pengin. Dan yang paling penting, mereka rutin ngobrol sama diri sendiri. Nggak perlu nulis panjang-panjang, cukup tanya pelan-pelan. Apa yang aku rasain hari ini? Apa yang bikin aku kesal? Apa yang bisa aku lakuin lebih baik besok? Kadang jawabannya nggak muncul langsung, tapi waktu kita kasih ruang buat dengerin diri sendiri, kita jadi lebih kenal sama pola kita sendiri. Kita jadi tahu, oh, ternyata aku jadi sensi kalau capek. Jadi nggak fokus kalau kebanyakan buka sosmed. Jadi ngerasa nggak cukup kalau bandingin hidup sama orang lain. Dan dari situ, kita bisa perbaiki pelan-pelan. Jadi, kalau kamu ngerasa gampang panik, gampang overthinking, gampang keseret drama hidup, itu nggak salah. Kita semua pernah ngerasain. Tapi tenang, kamu bisa mulai latihan dari sekarang. Mulai dari tarik napas saat emosi naik, mulai dari pause sebentar sebelum bereaksi, mulai dari nanya ke diri sendiri, ini fakta atau asumsi. Mulai dari bangun rutinitas kecil yang bisa jadi pegangan. Tenang itu nggak datang dari luar, tapi dari dalam. Dan itu semua bisa dilatih sedikit demi sedikit. Kalau kamu ngerasa ini relate, boleh banget kamu simpen atau share ke temenmu yang lagi berusaha tetap kuat. Dan klik juga like dan subscribe-nya untuk mengikuti video selanjutnya. Karena kadang kita cuma butuh satu pengingat kecil buat ingat bahwa kita nggak sendiri. Dan tenang itu bukan soal lahir dengan bakat, tapi soal niat buat bertumbuh. Ya pelan-pelan aja, tapi terus. Karena kita semua layak punya hidup yang enggak selalu sempurna, tapi bisa kita jalani dengan lebih damai. Sampai ketemu di video cara kaya episode selanjutnya.